Kita terus bahas adalah Katekismus Heidelberg dan sudah sampai pada pertanyaan ke-71. Pertanyaan 70 kita sudah beberapa kali membahas dan kita sekarang masuk ke pertanyaan 71. Silakan ada teman yang mau bacakan buat kita semua. Di mana Kristus berjanji kepada kita bahwa sebagaimana kita pasti dibasuh oleh air baptisan, sepasti itu pula Dia mau membasuh kita dengan darah dan roh-Nya. Jawaban, dalam penetapan baptisan yang berbunyi sebagai berikut, karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius pasal 28 ayat 19, dan siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Markus pasal 16 ayat 16. Janji itu diulang ketika Alkitab menyebut baptisan adalah permandian kelahiran kembali. Titus pasal 3 ayat 5 dan pembasuhan dari semua dosa. Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 16. Oke, terima kasih. Ya, ini saya rasa perlu diklarifikasi ya. Kalimat-kalimat ini mungkin agak membingungkan. Karena kesannya itu baptisan itu seperti tanda pertobatan. Ada nggak benar? Kalau baptisan roh itu ya baptisan roh itu kelahiran kembali kan, baptisan roh itu. Tapi kalau baptisan air itu bukan tanda pertobatan ya. Baptisan roh itu adalah kelahiran kembali. Ya, kemudian dilanjutkan dengan pertobatan. Tapi kalau baptisan air itu bukan tanda pertobatan, tapi tanda perjanjian Allah kepada umatnya. Ikatan perjanjian Allah dengan umatnya. Oke, saya akan bahas per kalimat supaya ada konfirmasi tentang kebenaran-kebenaran yang kita sudah pelajari bersama. Ya, kalimat-kalimat ini memang agak rancu, mana baptisan air, mana baptisan roh. Jadi bingung. Ya. Saya ulang lagi pertanyaannya, di mana Kristus berjanji kepada kita bahwa sebagaimana kita pasti dibasuh oleh air baptisan, sepasti itu pula Dia mau membasuh kita dengan darah dan roh-Nya. Nah, ini adalah kepastian-kepastian ini adalah bagi orang yang sudah ditetapkan selamat tentunya. Jadi bukan berarti baptisan air adalah jaminan keselamatan. Tidak. Tapi baptisan air bagi orang pilihan itu memang suatu kepastian pemeliharaan Allah bagi dalam ikatan perjanjian dengan Allah. Ya. Jadi bukan baptisan air itu betul-betul adalah merupakan jaminan dari jaminan di bawah kita itu dibasuh oleh darah dan roh-Nya. Nah, saya harus jelaskan sedikit tentang baptisan air dan baptisan roh ya. Jadi baptisan air itu
melanjutkan sunat. Sunat itu adalah suatu tindakan berdasarkan iman kepada Allah dalam ikatan perjanjian dengan Allah turun-temurun kepada umatnya. Jadi perjanjian Allah kepada umatnya itu kan diteruskan turun-temurun. Nah, diteruskan turun-temurun itu bentuk ikatan perjanjiannya itu diwujudkan melalui sunat. Nah, itu. Bentuk ikatan perjanjiannya itu diwujudkan melalui sunat. Jadi setiap orang tua yang menyunatkan anaknya itu mengimani perjanjian Allah kepada umatnya. Dan diteruskan turun-temurun. Makanya bayi disunat. Nah, kalau baptisan adalah meneruskan sunat, berarti baptisan itu juga merupakan suatu tindakan berdasarkan iman terhadap ikatan perjanjian Allah kepada umat perjanjian baru yang juga diteruskan turun-temurun. Itu. Jadi ikatan perjanjian Allah kepada umatnya itu bukan hanya melalui sunat di perjanjian lama, tapi juga melalui baptisan di perjanjian baru. Tentunya konteksnya yang perjanjian lama ya kepada umat Israel secara lahiriah. Kalau perjanjian baru ya kepada umatnya, yaitu orang-orang pilihan. Gereja maksudnya. Pada gereja. Nah, ikatan perjanjian Allah kepada umatnya yaitu gereja itu mencakup memang gereja baik secara kelihatan maupun secara tidak kelihatan. Tapi fokusnya tetap yang tidak kelihatan ya. Tapi yang tidak kelihatan ini pun tidak mungkin nggak ada wujudnya. Jadi wujudnya ya gereja yang kelihatan memang. Melalui juga sakramen-sakramen yang lahiriah. Maksudnya lahiriah itu yang secara fisik kan. Sakramen baptisan, sakramen perjamuan kudus, itu kan tindakan-tindakan secara fisik, secara lahiriah. Tapi punya makna rohani di dalamnya. Oke. Ya, kembali lagi ke sini. Jadi Kristus berjanji kepada kita ini konteksnya adalah orang pilihan. Ya, paham ya? Bukan kepada semua orang. Allah tidak pernah menyatakan janjinya kepada semua orang. Allah menyatakan janjinya kepada kita. Siapa kita? Orang pilihan. Sebagaimana kita pasti dibasuh oleh air baptisan, sepasti itu juga Dia mau membasuh kita dengan darah dan rohnya. Dan perintah itu terwujud di dalam amanat agung. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi ini suatu ikatan perjanjian ini. Perintah baptislah mereka. Ya, ini ikatan perjanjian Allah dan Kristus dan tentunya Roh Kudus. Allah Tritunggal. Lalu ada ayat lain yaitu di Markus 16 ayat 16, barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Markus 16 ayat 16. Janji itu diulang ketika kita menyebutkan baptisan adalah pemandian kelahiran kembali. Nah, ini agak membingungkan, baptisan di sini baptisan apa? Baptisan roh atau baptisan air?
Kalau baptisan air itu tidak sama dengan pemandian kelahiran kembali. Pemandian kelahiran kembali itu baptisan roh. Ya, jadi agak rancu penggunaan pemakaian kata-kata di sini dan termasuk ayatnya juga. Ini Titus 3 ayat 5 kan kelahiran baru, bukan baptisan air, tapi baptisan roh. Dan pembasuhan dari semua dosa, Kisah 22 ayat 16. Oke. Nah, ini sedikit klarifikasi dalam pertanyaan 71. Oke. Apa ada yang mau bertanya? Ada yang nggak jelas? Ada yang mau menanggapi tentang baptisan air ini? Apakah merupakan suatu jaminan kepastian bahwa Allah juga menyucikan kita dengan darah dan rohnya, membasuh kita dengan darah dan roh. Oke. Tidak ada ya? Baik. Jadi dalam hal ini kita tidak boleh menyamakan baptisan air dengan kelahiran kembali. Itu ya jelas tidak ada hubungannya baptisan air dengan kelahiran kembali. Baptisan air juga tidak ada hubungannya dengan pertobatan. Ya, itu di gereja Pantekosta itu punya keyakinan bahwa baptisan air sama dengan tanda pertobatan. Ya. Tapi secara esensinya baptisan air itu meneruskan merupakan transformasi dari sunat di Perjanjian Lama. Ditransformasi menjadi baptisan ya di Perjanjian Baru. Nah, jadi dengan kata lain juga baptisan itu adalah satu sakramen baptisan ya. Sakramen baptisan itu adalah suatu bukti bahwa Allah itu juga memelihara gerejanya sampai sekarang. Biarpun gerejanya mau dimusnahkan, dibakar, dibunuh, dihabisin, tapi tidak pernah akan lenyap gerejanya. Sampai hari ini terus berkembang, terus menyebar. Ya, banyak martir-martir, banyak yang mati gara-gara menjadi saksi Kristus. Tapi darah kaum martir itu terus mewartakan kebenaran dan membuat orang-orang juga percaya. Itu yang kita lihat secara bukti nyata ya. Sebetulnya kalau secara perhitungan manusia seperti saya pernah katakan juga, Kristen itu secara perhitungan manusia pasti punah. Secara perhitungan manusia loh. Ya, saya pernah memaparkan ini. Saya mau tegaskan kembali. Ya, secara perhitungan manusia, hitung-hitungan Suipwa, bahasa Tionghoa. Orang-orang Tionghoa kan suka pakai hitungan, pakai Suipwa. Ya, perhitungan Suipwanya, kekristenan ini pasti punah, habis, hancur. Kenapa? Pertama, Tuhan Yesus itu hadir bukan dengan kekuatan kehebatan manusiawi, tidak. Tuhan Yesus itu boleh dikata guru yang nggak punya apa-apa, ya.
Dia punyanya cuma murid, dan muridnya yang resmi cuma memang hanya 12 orang, satunya pengkhianat. Lalu Tuhan Yesus juga tidak punya organisasi, itu Tuhan Yesus tidak punya tim yang hebat, yang wah begitu timnya. Tidak, Tuhan Yesus itu boleh dikatakan pemimpin yang boleh dikatakan paling gagal lah. Tuhan Yesus itu. Masa hidup Kristus dalam pelayanan cuma 3,5 tahun. 3,5 tahun. Ya, itu enggak boleh dikatakan enggak ada pelayanan yang sesingkat itu bisa menghasilkan karya terbesar di seluruh dunia. Pekerjaan Kristus itu, pelayanan Kristus itu pekerjaan terbesar di seluruh dunia karena merubah paradigma, merubah pola hidup manusia, merubah hukum keadilan dan sebagainya. Itu kedatangan Kristus membawa reformasi yang luar biasa. Nah, jadi 3,5 tahun tidak mendirikan gereja. Ya memang Tuhan Yesus bilang di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Tapi secara fisik di mana jemaat Tuhan Yesus itu? Di mana organisasinya? Di mana sinodenya? Di mana gedungnya? Gak ada itu. Tuhan Yesus juga tidak membuat tulisan-tulisan. Itu memang unik itu. Tuhan Yesus satu pun karya tulis Tuhan Yesus itu tidak ada, luar biasa sekali. Semua orang orang-orang besar itu ya menulis. Ya toh. Semua orang besar itu menulis. Dan dia ingin tulisannya itu nanti dibaca oleh umatnya, oleh pengikutnya, untuk menjadi acuan, untuk menjadi suatu pedoman. Kenapa Kristus tidak nulis? Wah, itu sayang banget. Ada banyak orang menasihati saya, Pak Andi ini mesti nulis buku, menghasilkan buku. Satu pun memang saya belum menghasilkan satu buku. Satu pun belum. Tapi kalau artikel-artikel banyak, ya. Karena saya dinasihati oleh seorang teman, dia bilang, ya kamu kalau khotbah itu memang oke, itu baik, bagus, dan kamu juga pelayanan di radio dan sebagainya itu juga bagus. Tapi alangkah lebih bagusnya kalau membuat buku. Karena buku itu akan dibaca oleh generasi-generasi selanjutnya. Ya, saya tahu itu. Dan saya juga kepingin buat buku, tapi tidak bisa. Ya, dalam kondisi saya seperti sekarang ini sudah tidak sempat dan juga tidak mampu untuk menghasilkan buku. Dan buku itu kan mesti buku yang berkualitas, bukan buku sembarangan nulis. Buku yang betul-betul berkualitas, buku yang benar-benar berbobot kan. Nah, kalau buku sembarangan amburadul, abal-abal, ya buat apa? Bikin buku nggak mutu gitu. Oke, kembali lagi. Jadi Kristus itu pemimpin yang bagaimana? Tidak mendirikan organisasi, tidak mendirikan gedung, ya, terus juga tidak membuat buku, ya, tidak membuat gereja, ya. Jadi apa itu hasilnya Kristus?
Waktu dia mati, semua murid malah lari semua. Waktu Kristus disalib. Semua murid meninggalkan dia, cuma Yohanes dan ibunya yang menunggu. Semua lari. Ya itu berarti pemimpin yang gagal kan. Kristus itu adalah pemimpin yang gagal. Ngenes lah istilahnya begitu kalau bahasa Surabaya itu. Tuhan Yesus itu ngenes ya. Waktu mati tidak ada satupun muridnya yang membela dia. Oh, kalau cerita-cerita silat itu kan wah, ada apa gitu, seorang tokoh guru gitu ya, atau Sifu, seorang guru silat yang kena tangkap oleh musuhnya, lalu mau diarak untuk dipenggal oleh musuhnya. Wah, kalau cerita silat tuh mesti wah, murid-muridnya nggak terima. Ya, wah, ayo bikin kekuatan. Kita bela guru kita. Jangan sampai dia mati. Ya, digantung atau dipenggal kepalanya. Jangan, kita bela dia. Wah, nanti sudah detik-detik hampir dipenggal. Tahu-tahu datang lah muridnya yang perkasa. Ya menarik itu cerita-cerita kayak gitu. Tapi ya ceritanya gitu-gitu terus. Ya. Tapi Tuhan Yesus waktu disalib, siapa yang membela? Ya, Rasul Petrus saja menyangkal. Kalau dikhianati Yudas sudah tidak usah diomong. Itu sudah sangat transparan Yudas mengkhianati Tuhan Yesus. Murid yang lain, Petrus menyangkal gurunya. Oh, bukan, saya bukan muridnya. Nah, bela tidak melindungi gurunya, malah tambah menyangkal. Duh, gimana itu? Ya, Tuhan Yesus dalam cerita di Alkitab katanya Tuhan Yesus melihat kepada Petrus, dan Petrus kemudian merasa amat salah, guilty feeling ya, amat merasa bersalah. Gagal. Itu pemimpinnya gagal, itu murid-murid lari semua itu. Ya, bagaimana bisa dihandalkan murid model kayak gitu? Sudah dibuang aja. Murid gak becus. Murid tidak setia. Murid pengkhianat. Bukan hanya Petrus. Semua lari, semua muridnya. Yaitu hanya Yohanes yang diam-diam datang melihat Tuhan Yesus disalib. Tapi itu pun tidak membela. Turunkan guruku, jangan disalib. Ya, saya nggak terima, guru saya nggak diem aja. Cuma nonton aja. Kristus dalam keadaan tidak berdaya. Apanya nggak gagal itu kekristenan itu dengan model begitu. Lalu saya pernah teruskan lagi, ya kan. Oke, habis itu Kristus bangkit. Wah, Kristus bangkit. Inilah kekuatan kekristenan. Lalu Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lalu mereka diutus. Kristus sudah naik ke surga. Lalu, wah, Petrus khotbah. 3.000 orang bertobat. Wah, ini namanya kuasa Allah. Ini namanya kekristenan penuh dengan kekuasaan, kedahsyatan, kekuatan, ya, yang dahsyat, membuat 3.000 orang sekaligus
bertobat. Kalau ditambah dengan perempuan yang mungkin lebih, bisa 4.000, bisa 5.000. Ya, itu permulaan. Selanjutnya bagaimana? Oh, selanjutnya juga dikatakan di Kisah Rasul, jumlah mereka ditambah-tambah. Oke, bagus. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya mereka mulai dapat peringatan dari mahkamah agama. Itu tidak memberitakan Injil. Masih nekat. Siapa yang harus kami taati? Tuhan atau kamu? Nah, itu baru berani itu. Berani itu ya. Siapa yang harus kamu? Maka kami akan lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Bagus. Tapi kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Stefanus dilempar batu sampai mati. Wah, ini membuat shock. Ya. Ini membuat shock. Ini membuat kekristenan goncang. Karena apa? Orang yang dipakai Allah dan dipenuhi Roh Kudus bisa mati. Dilempari batu lagi matinya. Sangat-sangat terhina. Dan sangat-sangat mengenaskan. Boleh dikata matinya itu kayak tanda petik ya. Mati penasaran itu. Ya. Mati yang kondisinya terhina itu karena dilempari batu sampai mati. Coba bayangkan. Wah, habis itu apa yang terjadi? Murid-murid mulai ketakutan dan mulai tersebar keluar dari Yerusalem. Ya, ke Samaria, kemana. Begitu. Tapi itu ternyata rencana Allah. Di balik kematian Stefanus, ada ketetapan Allah bahwa melalui peristiwa ini, murid-murid Kristus tersebar di luar Yerusalem. Tadinya cuma maunya di Yerusalem terus. Atau di sekitar ya kota Yerusalem itu dan ya sekitarnya. Pokoknya ya mengabarkan Injil pada orang-orang Yahudi aja. Tapi setelah penyiksaan itu, ya kemudian juga Yakobus juga dibunuh. Mereka makin tersebar. Mereka ke Samaria, mereka keluar daripada daerah orang Yahudi. Nah, itulah rencana Tuhan. Tapi kembali lagi kepada tadi ya, bahwa kekristenan itu terancam punah itu. Karena yang diutus Tuhan Yesus itu siapa sih? Yang diutus Tuhan Yesus itu bukan orang-orang hebat, tanda petik hebat secara di pandangan manusia. Karena di antara mereka tidak ada orang yang betul-betul mungkin konglomerat, kecuali mungkin Matius. Tidak ada orang yang terpandang, misalnya punya kedudukan di masyarakat sebagai gubernur atau sebagai wali kota. Tidak ada, kebanyakan mereka jabatannya apa? Nelayan. Aduh, nelayan ini bisa apa? Ya, orang-orangnya nggak pinter. Ya, bukan menghina nelayan ya, bukan. Maksudnya mereka kan bukan pejabat-pejabat penting. Mestinya Tuhan Yesus itu merekrut pejabat-pejabat penting, memberi fasilitas, pengabaran Injil bisa tersebar dengan makin luas melalui orang-orang penting yang dipakai dan diutus oleh Kristus. Nelayan bisa apa ini?
Lagi pula, saya pernah memaparkan juga. Kekristenan punya 3 musuh besar. Bukan Kristen yang punya musuh, dimusuhi oleh 3 kelompok besar. Kelompok pertama yang jelas memusuhi kekristenan adalah kelompok agama Yahudi. Itu sudah pasti. Ya. Agama Yahudi, agama sah. Bahkan oleh pemerintahan Romawi yang menjajah orang Yahudi, diperbolehkan menjalankan agama Yahudi oleh pemerintahan Romawi. Karena ada MOU-nya mungkin ya, waktu ada kesepakatan begini begitu waktu dijajah oleh Kekaisaran Romawi. Itu musuh luar biasa itu agama Yahudi. Karena apa? Karena bagi agama Yahudi kekristenan itu pengkhianat. Kekristenan itu merusak agama Yahudi. Kekristenan itu mengacau agama yang sah. Harus dibasmi. Tahu dari mana? Iya, Paulus itu sebelum bertobat namanya Saulus, ingin membunuh semua murid Kristus yang dianggap ini perusak agama Yahudi. Ini kurang ajar, harus dibasmi. Kita harus membela Allah. Nah, itu Saulus. Oke. Lalu akhirnya bagaimana ini dengan musuh besar agama Yahudi ini? Tidak berkutik kan? Orang murid-murid Kristus tidak punya kekuatan, tidak punya tentara, tidak punya perlengkapan senjata untuk melawan kekuatan-kekuatan yang hebat itu. Lalu musuh kedua, yang memusuhi kedua adalah pemerintahan Romawi. Pemerintahan Romawi juga melihat ini potensi berbahaya ini pengikut Kristus ini. Karena pengikut Kristus juga terkenal fanatismenya dan pasti tidak mau menyembah kaisar sebagai Allah. Ya ini potensi pemberontakan dan ini bahaya. Makanya pemerintahan Romawi juga menindas kekristenan dan mereka juga nggak suka dengan Yahudi sebetulnya, tapi masih ditoleransi tentang Yahudi. Tapi suatu saat nanti pas juga tentara Romawi juga membasmi ya keyahudian ini. Oke, itu musuh kedua. Musuh ketiga itu adalah orang-orang kafir, penyembah berhala. Jadi kalau kita lihat fakta ya, orang Kristen itu memang dibenci di mana-mana. Dibenci di mana-mana. Kalau di dalam konteks Yahudi tadi, agama Yahudi aja membenci. Pemerintahan membenci. Orang kafir yang tidak percaya kepada Allah ataupun yang bukan Kristen juga membenci. Jadi kalau kita lihat sejarah riwayat kekristenan itu penuh dengan orang-orang yang membenci kekristenan sebetulnya tanpa sebab. Apa sih yang dibenci? Wong Kristen itu tidak mau membunuh orang lain, tidak juga mau memaksa orang lain untuk percaya dan mengancam. Kalau kamu tidak percaya, aku binasakan kamu. Tidak. Ya. Tapi kebencian terhadap kekristenan itu sampai sebegitu semangat kebenciannya sampai pengikut-pengikut Kristus ini dibunuh. Dibunuh, dibantai. Sampai sekarang pun kita lihat
di dunia ini tetap menolak iman Kristen yang sejati, kecuali iman yang liberal itu sudah di welcome. Tapi kalau iman yang benar-benar Injil yang ortodoks pasti dibenci. Sudah, itu lihat aja. Kita bukan hanya dibenci oleh orang yang bukan Kristen. Orang Kristen sendiri pun membenci Kristen sejati. Itu 3 musuh. Ya, mau ditambahin musuh yang satu ya sudah pasti itu, kalau musuh yang satu itu apa? Ya setan lah. Tapi sebetulnya itu juga itu sih enggak usah dihitung ya, setan itu. Nah, 3 musuh ini ya, yaitu agama Yahudi, yaitu kekaisaran Romawi dan kekafiran. Ini semua melawan kekristenan. Apa ndak lenyap Kristen itu? Secara perhitungan Swipwa tadi itu. Apa ndak habis tanpa bekas kekristenan itu? Tapi Tuhan pelihara luar biasa. Sampai sedunia bisa mengenal Kristus. Ya kan? Ini yang bagi saya amat sangat luar biasa, berkat Tuhan yang terus menyertai gerejanya. Dan itu sesuai dengan janji Tuhan. Janji Tuhan ini, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini perintah adalah perintah yang merupakan juga tongkat estafet. Setelah semua para rasul mati selesai, diteruskan generasi berikutnya, sampai zaman reformasi. Diteruskan Martin Luther, diteruskan John Calvin, sampai reformasi yang didirikan oleh pendeta Stephen Tong di Indonesia. Saya juga percaya ini bagian daripada sejarah yang mau menegaskan kebenaran doktrin-doktrin reformasi untuk dikenal oleh gerejanya, umat Kristen. Ini namanya bukti penyertaan dan pemeliharaan Allah terus-menerus. Dan itu dinyatakan tadi melalui baptisan dan sakramen perjamuan kudus. Ya, saya harap saudara makin diteguhkan dengan kebenaran-kebenaran yang nyata ini, yang bukan karangan manusia, yang bukan strategi manusia, ini strategi Allah. Ya, bagaimana itu murid-murid Kristus menghadapi 3 kekuasaan besar itu? Lenyapkah murid Kristus itu? Lenyap memang. Mereka mati semua. Murid Kristus itu juga mati semua. Ya kan? Yang rasul-rasul itu mati semua. Tapi ternyata yang mati bukan hanya murid Kristus. Yang mati juga kerajaan Romawi pun mati. Ya. Agama Yahudi dihabisin dengan bait Allah, dihancur leburkan. Rata dengan tanah. Ya, wah, itu juga mengerikan. Itu betul-betul syok berat bagi orang Yahudi waktu bait Allah dihancurkan. Beberapa kali bait Allah sudah dihancurkan. Sekarang yang terakhir di zaman pemerintahan Romawi. Zaman tahun 0070. Ya, 0070. Yerusalem dengan bait Allahnya dihancurkan rata dengan tanah.
bait Allahnya ya. Oke. Jadi bagaimana kok kekristenan bisa eksis sampai hari ini? Nah, itu strategi Tuhan luar biasa. Ya. Bagaimana pemeliharaan Tuhan kepada gerejanya juga luar biasa. Meskipun juga harus diketahui, yang dipelihara juga bukan hanya orang Kristen. Orang bukan Kristen pun juga dipelihara, dan bidat pun tanda petik dipelihara. Luar biasa. Itu yang saya juga pernah paparkan. Setan itu pun ditopang Allah. Kalau setan tidak ditopang Allah, setan tidak bisa hidup dari dirinya sendiri. Setan tidak punya power dari dirinya sendiri. Tanpa topangan Allah, setan pun lenyap dalam sekejap. Tapi justru sama Tuhan, keberadaan setan itu justru dipakai untuk menggenapi rencana Allah. Nah, itu luar biasanya di situ. Itu kita betul-betul dapat berkat yang luar biasa dalam pengertian-pengertian seperti ini. Ya, Tuhan memberkati kita semua, dan melalui sakramen-sakramen ini itu adalah bukti tanda ikatan perjanjian Allah dengan gerejanya tidak pernah terputus dan diteruskan dari generasi ke generasi sampai hari ini, dan bahkan sampai Kristus datang kedua kalinya. Kapan itu? Enggak ada yang tahu. Kita beriman bahwa Kristus akan datang kedua kalinya, sesuai dengan janji yang Tuhan sendiri nyatakan. Oke, ini semua uraian tentang bagaimana ikatan perjanjian Allah kepada gerejanya. Dan tadi saya sudah uraikan kemungkinan gerejanya yang punah, tapi Tuhan terus pelihara. Tuhan terus menopang. Dan tidak pernah gereja itu lenyap. Tidak pernah. Tapi sekali lagi, yang tidak lenyap bukan hanya gereja. Setan pun belum lenyap. Ajaran sesat juga terus berkembang. Jadi bukan terus kita bangga ya, kita satu-satunya yang tidak lenyap. Oh, setan dari dulu yang tidak lenyap-lenyap. Kita adalah ajaran yang terus dipelihara Tuhan. Bidat pun terus dipelihara. Kita adalah gandum. Lalang pun juga terus ada. Bersama-sama dengan gandum. Bertumbuh bersama dengan gandum. Cuma itu justru dalam rangka menggenapi rencana Allah untuk membuat anak-anak Tuhan bertumbuh dalam kebenaran demi kebenaran melalui pencobaan-pencobaan. Entah itu Tuhan pakai lalang, ya, entah itu pencobaan dari iblis, ya, atau musibah, peristiwa bencana alam dan sebagainya. Tuhan bisa pakai semua untuk menggembleng dan menguji anak-anak Tuhan untuk bertumbuh dalam kebenaran demi kebenaran. Baik, saya sampai di sini. Kalau ada yang mau menanggapi, ada yang mau sharing, silakan. Ini ada Pak Arifin sudah masuk, Pak Andrew, ya. Ya Pak. Ya ini Pak Arifin. Yang amanat agung itu pergilah ke seluruh bangsa. Itu yang seringkali dinyatakan atau jadi bahan untuk mereka mempertanyakan kepada kita tentang pilihan orang pilihan.
Karena di situ dibilang kepada seluruh. Jadi apakah kita pada saat diminta untuk amanat agung itu kita harus juga melakukan pila-pila gitu. Terima kasih, Pak. Maksudnya pila-pila bagaimana, Pak? Maksudnya pila-pila adalah kita memilih. Oh, kalau ke Manado saya pergi misi, tapi kalau ke tempat yang lain enggak lah gitu. Karena itu kayaknya enggak cocok, karena itu bukan orang pilihan. Ya, ya itu sudah pasti nggak benar. Karena kita kan nggak tahu siapa pilihan, siapa bukan pilihan. Ya, pilihan itu juga bukan berdasarkan kondisi-kondisi fisik. Misalnya, oh tadi Manado karena itu daerah Kristen. Sebetulnya enggak apa-apa mau mengabarkan Injil di Manado juga enggak apa-apa karena yang namanya orang Kristen belum tentu ngerti Kristen. Orang namanya orang Kristen belum tentu sudah dilahirkan kembali dan diselamatkan. Belum tentu. Kristen itu banyak, cuma Kristen nama tok tapi nggak ngerti Kristen itu apa. Tapi ke tempat-tempat yang bukan Kristen pun juga kita tidak bisa mengatakan, oh ini bukan orang pilihan, saya enggak mau. Kok tahu kalau bukan orang pilihan? Kan nggak ngerti. Maka jelas kita harus memberitakan Injil kepada semua bangsa itu tidak, maksudnya tidak membeda-bedakan dan tidak lalu wah ini orang ini sudah bukan orang pilihan aku males aku. Ya enggak apa-apa, kita jelaskan, kita uraikan tentang kekristenan. Mereka mau terima nggak terima ya terserah. Gitu. Pokoknya kita bersaksi. Mereka nggak mau terima, ya sudah. Bantah-bantahan nggak perlu bantah-bantahan. Kecuali mereka mau penjelasan dari kita. Kalau mereka betul-betul bertanya untuk cari penjelasan dari kita, dari keinginan tahu mereka, kita jelaskan. Tapi kalau mereka mengajak berbantah-bantah, debat kusir, males, ya, karena habis-habisin waktu buat apa? Otak, kalau otaknya otak kadrun, ya buat apa kita layani? Sayang energi kita. Tapi kalau betul-betul dia merindukan kebenaran, kita harus melayani. Ya, dan beberapa dari mereka juga ada yang bertobat dan mengikuti jalan Tuhan. Demikian Pak Arifin. Mau tanya Pak. Ya, Bu Tripi silakan. Kalau di lingkungan saya kan mayoritas Muslim, Pak. Jadi saya tidak mengabarkan Injil secara Alkitabiah gitu. Jadi saya berusaha untuk melakukan aktivitas saya ya sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus begitu saja, Pak. Sehingga tidak ada cap untuk diri saya kristenisasi, karena biasanya kalau pakai Alkitabiah begitu biasanya langsung wah ini kristenisasi, ini terapi begitu. Jadi saya ya hanya melayani sesuai yang diajarkan oleh Tuhan Yesus begitu saja, Pak. Karena ada aturan misalnya memandikan jenazah itu kalau tidak satu iman nggak boleh, mereka mengatakan begitu. Sehingga ketika almarhumah adik saya itu meninggal karena adik saya kan Muslim, itu saya nggak boleh memandikan jenazah adik saya itu. Adik saya hanya satu-satunya itu saja. Ya saya ya terima saja, saya tidak ngeyel begitu, Pak. Itu yang kesaksian hidup saya, Pak. Terima kasih.
Ya, cuma kita memang begini, ada orang yang bilang kita tidak perlu bersaksi secara nyata secara verbal kepada orang-orang. Kita cukup berbuat baik dengan mereka dan mengasihi mereka. Sebetulnya itu oke. Kita berbuat baik itu tidak salah. Tapi kalau Injil digantikan dengan perbuatan baik itu tetap nggak benar. Karena perbuatan baik itu bukan Injil. Injil adalah kabar baik bagi mereka yang betul-betul merindukan kebenaran. Dan memberitakan kepada mereka bagaimana Allah mau menyelamatkan kita. Dengan cara Allah, bukan dengan cara manusia. Nah, itu kita begini, menurut saya Putri P justru dapat kesempatan sangat banyak untuk memberitakan Injil pada mereka. Karena melalui persahabatan, melalui hubungan relasi yang dekat, kita bisa pelan-pelan memasukkan berita-berita kebenaran itu kepada mereka. Misalnya contoh bahwa perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan. Nah, itu kalau kita punya relasi baik dengan seorang sahabat kita misalnya, kita pelan-pelan bisa tunjukkan kepada dia bahwa bagaimana sebenarnya konsep keselamatan yang daripada Allah itu. Bukan dengan perbuatan baik. Perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan. Nah, itu kita pelan-pelan masuk di situ. Tapi kalau kita cukup dengan berbuat baik kepada mereka, nanti biar mereka tahu sendiri kekristenan. Ya kapan tahunya kalau tidak ada penjelasan. Tapi tentunya penjelasan itu dengan bijaksana, ya. Maksudnya jangan mengancam atau jangan menghina, ya, jangan menyinggung perasaan dan sebagainya. Yaitu kita bisa pakai 1001 macam cara untuk menghantar mereka pada kebenaran. Ya, ada beberapa teman yang kesaksian ya, bagaimana mereka dulu dari agama lain masuk ke iman Kristen. Ya, itu ada kerinduan yang timbul dari dalam hati untuk mencari kebenaran demi kebenaran. Tapi kalau tidak ada orang yang memberitakan, bagaimana dia punya kerinduan? Bagaimana dia tahu juga di manakah saya bisa menemukan kebenaran itu? Kebenaran yang sejati itu. Ya. Oke, demikian. Saya pernah punya pengalaman, Pak. Saya punya mau tanya, Pak. Oh ya, oke. Silakan Pak Andrew, silakan. Ya, sebentar. Pak, saya memakai dalam pengajaran maupun pemberitaan Injil memakai Matius 10 ayat 5 ya Pak. Sampai ayat berapa yang katanya sampai Jumat itu saya memakai itu. Terus selanjutnya, nah setelah itu dipakai baru pakai Matius 28. Umumnya orang itu hanya memakai Matius 28 tapi tidak memperhatikan Matius 10 menurut saya itu Pak. Jadi yang saya lakukan pakai Matius 10 ayat 5 baru setelah itu mungkin satu langkah lagi baru Matius 28. Apakah betul Pak tindakan saya Pak? Mohon penjelasan, makasih. Matius 10 ayat 5 itu apa Pak ya? Kalau saya baca di sini kok ke-12 murid itu diutus Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain
atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Itu Pak maksudnya. Iya benar Pak. Jadi kita nggak boleh maksudnya mungkin agama lain sih, jangan dah. Tapi banyak orang yang sesama Kristen pun banyak yang jalannya nggak benar gitu loh. Jadi kita ngajar dengan itu dulu, baru setelah itu baru melangkah ke orang lain. Supaya orang-orang yang kita dengar itu benar-benar sadar akan dirinya gitu loh. Sehingga hidupnya bisa penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Demikian Pak. Ya, itu it's okay sih kalau itu mau dijadikan prioritas dulu. Tapi itu tidak berarti lalu kita tidak perlu ke orang yang tidak seiman dengan kita kan. Ya, pokoknya bagaimana caranya lah bahwa saya itu harus bisa menjadi saksi bagi mereka-mereka yang terhilang. Pakai 1001 macam cara. Saya sendiri memang jarang ketemu orang-orang yang beragama lain sengaja, lalu saya dekati dia, lalu saya ajak bicara dia, itu saya jarang ketemu itu. Tapi saya pakai metode ya, saya mau beritakan kebenaran melalui media-media, segala media saya pakai untuk saya boleh memberitakan Injil, dan juga saya bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang non-Kristen itu melalui media, segala media yang ada. Ya. Jadi Ya Pak. ya, jadi misalnya sekarang ini zamannya YouTube, zamannya WhatsApp atau zaman Facebook dan sebagainya. Saya pakai semua itu untuk memberitakan Injil. Ya. Oke. Tapi kalau ada misalnya orang yang dari agama lain, lalu dia mencari kebenaran, mau bertanya-tanya kepada saya dan mau bertemu dengan saya pasti layan. Saya pasti layan. Saya justru maksudnya apa? Kita ini semua belum dibekali narasi yang untuk pendekatan itu. Jadi kalau kalau Bapak sudah banyak pengalaman mungkin bisa dengan narasi yang tertata. Sedangkan kami itu bukan ahlinya seperti itu. Jadi akhirnya langsung pukul rata atau langsung maunya ke akhir bahwa perbuatan baik itu nggak bisa gantiin dosa, itu tetap masuk neraka lah, kan ditangkap dengan tidak benar gitu loh. Memang harus ada metodologi yang kita bisa kasih bekal ke teman-teman itu gimana untuk menyampaikan itu sepenggal atau apa. Kalau saya lihat itu metodologinya EE itu cukup bagus, tapi memang harus sepenggal. Oke. Nah, karena di sana juga misalnya diceritakan bahwa anugerah itu diberi gratis. Jadi kalau bayar itu berarti beli, bukan anugerah. Nah, itu kan kata-kata yang kadang-kadang sedikit aja sudah, oh iya ya, kalau Tuhan kasih kita tinggal di surga berarti itu anugerah. Itu berarti gratis dikasih oleh Tuhan, bukan kita beli. Kalau kita beli ya kita lakukan perbaikan atau perbuatan baik, ya itu nggak bisa karena kita beli gitu. Ya kira-kiranya gitu. Terima kasih. Oke. Ya, itu metode PI ya. Ada pelajaran tersendiri tentang bagaimana pendekatan dan bagaimana memulai pembicaraan. Nah, itu beberapa teman-teman ada yang memberikan training PI, pekabaran Injil. Nah, itu tentunya suatu khusus ya, suatu pelajaran khusus yang kita ikuti untuk kita bisa boleh menjadi saksi bagi mereka. Oke teman-teman, mohon maaf ini sudah jam 10 lewat. Jadi kita harus berhenti sampai di sini karena Radio RMC akan mempunyai siaran-siaran lain ya. Saudara yang mau mendengarkan Radio RMC silakan pakai aplikasi Radio RMC di Android. Di Play Store Anda bisa search Radio RMC Surabaya, atau
saudara juga bisa melalui website di www.rmcsurabaya.net. Ya, saudara juga bisa mendengarkan khotbah-khotbah yang disiapkan oleh Radio RMC melalui podcast. Ya, tapi itu bukan video, tapi MP3. Nah, saudara bisa mendengarkan khotbah-khotbah yang sudah dicantumkan di podcast. Podcastnya juga pakai Radio RMC Surabaya, ya, dan Anda bisa menggunakan podcast, tidak usah pakai aplikasi podcast, sekarang sudah canggih, pakai Google Podcast saja. Jadi saudara di browser itu saudara ketik Google Podcast, lalu masuk di dalam browsernya Google Podcast, kemudian search Radio RMC Surabaya, nanti ketemu. Masuk di channelnya Radio RMC Surabaya, Google Podcastnya Radio RMC Surabaya, kemudian di situ bisa dilihat khotbah-khotbah yang sudah di-upload ya oleh staf kami. Demikian, kita akan bertemu lagi nanti jam 7.30 malam, ya, pukul 19.30 malam. Dan kita akan melanjutkan Ordo Salutis. Demikian teman-teman, Tuhan memberkati, selamat berkarya. Dan Jadi yang terakhir itu Terima kasih, Pak Andi.